Berdoa adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan Allah Sang Pemilik kehidupan. Berbagai metode doa menjadi alat bagi jemaat sekalian untuk dapat berdoa dengan baik, karena setiap orang selalu memiliki cara tersendiri yang unik untuk menjumpai Allah. Oleh sebab itulah, berbagai metode doa ini akan membantu kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Salib yang adalah jalan penderitaan sekaligus kemenangannya merupakan sebuah harapan untuk manusia bisa terus-menerus berjalan bersamanya. Jalan itu tidak mudah, bahkan sulit untuk dimengerti. Namun terkadang juga jalan itu terkesan sangat mudah untuk dilalui. Ini semua adalah misteri. Misteri ini akan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang menyenangkan jika kita mampu berdiam diri dan mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Dengan menggenggam salibnya, marilah kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi di podcast ministry. Halo Kak Nining. Halo, kita jumpa lagi malam kabarnya? hari ini. Baik, sehat. Oke Kak Nining, jadi terakhir kali saya jadi host di podcast ministry, ada satu statement menarik ketika itu. Jadi doa itu bisa dilakukan dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas, ada satu kegiatan yang menarik, yaitu menggambar, mewarnai, ya merangkai sebuah gambar gitu. Nah, ada apa sih dengan gambar gitu? Nah, tunggu dulu. Sebelum melanjutkan, kita harus memulainya dalam doa. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi dan mencintai serta memelihara kami bersyukur pada malam hari ini Engkau telah mempertemukan kami di ruang meeting Zoom dan juga melalui YouTube channel. Kami akan belajar mengenai satu lagi metode doa. Kiranya Engkau yang menuntun dan Roh Kudus-Mu hadir, menaungi dan membimbing kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Hadirlah bersama kami di sepanjang podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Menggambar kali ini. Oke. Ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar satu lagi metode doa, yaitu Zentangle. Oke. Jadi Zentangle itu apa dan gimana, itu nanti kita akan belajar. Nah, yang pertama soal menggambar dulu. Sejauh yang saya tahu ya, saya bukan seorang ahli, sejauh yang saya tahu, menggambar itu sering dipakai untuk menjadi art therapy. Termasuk juga katanya sih si Zentangle ini nih, merupakan art therapy yang kemudian juga bisa dipakai untuk menjadi metode doa. Tapi kita juga perlu tahu lebih dalam Zentangle ini apa. Kan ini minta tolong dong jelasin. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu doa Zentangle gitu ya. Nah, tadi Kak Xavier udah menyebut-nyebut tentang gambar gitu ya. Nah, sebenarnya apa doa Zentangle ini dan apa kaitannya dengan gambar ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Zentangle ini merupakan sebuah metode doa yang penuh dengan seni. Ya, seninya seni apa? Ya seni gambar itu tadi, begitu ya. Nah, dengan menggambarkan pola-pola tertentu dengan berulang-ulang, kemudian mengkombinasikan dengan pola yang lainnya sehingga tercipta pola yang besar. Ya, nah kalau Bapak Ibu sekalian lihat di background kita, nah itu kan ada tuh satu gambar besar begitu, tetapi dia bermacam-macam pola, gitu ya. Dan polanya sangat mudah, hanya diulang-ulang, gitu ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa metode doa ini membantu kita memfokuskan diri untuk kita berbicara kepada Allah.
Nah, lalu itu kenapa gambarnya itu kita ulang-ulang, gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu, kita aktif, tetapi sepertinya tidak memikirkan apa yang kita lakukan. Nah, itu diulang-ulang sehingga kita bisa memfokuskan diri kita pada pembicaraan kita dengan Allah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, teknik menggambar yang diulang-ulang ini, saya ulang lagi ya, itu membuat kita lebih fokus kepada doa-doa kita. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terus ini kalau dilihat ya, ini kan apa namanya, rapih nih ya, rapih, terstruktur, terpola gitu. Bicara soal terstruktur dan terpola nih, ini kan sangat syarat akan jiwa seni. Pertanyaannya Kak, aku tiba-tiba mau bertanya nih, apa hanya orang yang berjiwa seni yang dapat melakukan doa Zentangle ini? Oke. Sebenarnya kalau mau bicara tentang seni, seni itu kan tidak terbatas. Lalu seni itu sebenarnya juga tidak ternilai, begitu ya. Jadi itu relatif. Ada orang bilang, aku nggak suka nih, kurang bagus gitu. Tapi orang lain bisa menikmati itu dan bilang bahwa itu bagus gitu. Artinya adalah semua kita itu bisa membuat seni, gitu ya. Lalu kita semua juga bisa menjadi pelaku seni. Nah, poin yang paling utama adalah dengan berlatih, ya. Mungkin waktu awal-awal ya stres juga gitu ya, ini gambar kok nggak bisa bulat, kok nggak bisa bulat gitu ya. Atau membuat kotak kok nggak bagus kotaknya dan seterusnya. Tapi dengan mengulang, dengan belajar begitu ya, kita menekuni itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Dan pola-pola kalau kita perhatikan pola-pola dalam Zentangle itu pola-pola yang sangat sederhana. Dia tuh cuman segitiga, lingkaran begitu ya. Yaitu diulang-ulang. Nah, pertanyaannya tadi adalah bukan masalah bisa atau tidak bisa menggambar, kemudian memiliki atau tidak memiliki jiwa seni, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha, bagaimana kita mencoba untuk melakukannya. Gitu, Kak. Jadi bagaimana kita berusaha dan bagaimana kita mencobanya. Ini cukup menguatkan saya juga. Saya dulu pernah ikut doa Zentangle itu ya, ketika dalam satu kesempatan gitu, sekitar 3 tahun yang lalu. Saya mencoba gitu, ya dikerjakan saja sambil dengan doa gitu. Sampai akhirnya jadi itu selesai, dan ketika selesai sampai sekarang itu saya nggak tahu itu saya gambar apa lagi bermimpi gitu, saking kecak-kecakannya. Ya itu sekedar pengalaman saya ikut doa Zentangle sudah beberapa kali dan juga memang ya begitulah hasilnya. Nah, Tapi yang lebih penting kan bukan ya, bagaimana hasilnya itu, tetapi proses itu dibarengin dengan doa kita kan, Kak. jadi saya sedikit merasa dikuatkan gitu karena sekali lagi fokusnya adalah bukan hasilnya tetapi prosesnya. Nah, kemudian kita lihat ke dalam gambar ini, kita fokus lagi, bisa sambil melihat yang ada di sebelah saya dan sebelahnya Kak Nining. Kita ngomong soal pola. Bagaimanakah pola-pola di dalam Zentangle itu? Apakah ada pola yang melambangkan sesuatu, mensimbolisasikan sesuatu? Nah itu ada nggak kira-kira? Ya, polanya ini sebenarnya pola-pola abstrak ya. Karena yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa fokus. Lalu pola itu kita ulang-ulang. Sebenarnya fokusnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa membayangkan gitu ya, coba kita gambaran yang paling mudah itu adalah pola-pola batik. Batik kayak di baju kita, mungkin di taplak meja atau tas begitu ya. Kita perhatikan pola-pola batik itu. Batik itu banyak sekali pola yang diulang-ulang dalam satu kain besar batik itu gitu ya. Dia akan mengulang-ulang pola itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi Kak Safir untuk jauh lebih jelas gitu ya, saya punya beberapa gambar gitu ya. Nah,
Mari kita perhatikan. Nah, ini dia. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, pola-pola ini sangat sederhana, ya. Ini hanya garis-garis lengkungan, begitu ya. Kemudian setengah lingkaran, dan seterusnya. Ini pola-pola dasar yang bisa kita gunakan saat kita mau menggambar, mau menyiapkan pola untuk berdoa. Lalu bisa juga yang jauh lebih sederhana, gambar selanjutnya seperti ini. Nah, ini polanya hanya lingkaran ya, Kak. Lingkaran begitu, tapi dibuat kecil, besar gitu ya. Sepertinya tidak teratur begitu, tetapi ketika itu menjadi satu, ternyata bagus juga gitu ya. Ini idenya cuman hanya lingkaran gitu ya. Nah, kita perhatikan pola yang lainnya. Gambar selanjutnya, ini pola-pola yang dalam tanda kutip bisa lebih abstrak. Nah, ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa perhatikan, begitu ya. Nah, polanya ini sebenarnya diulang aja. Ini misalnya yang paling ujung ya, itu kan sebenarnya pola segitiga, gitu ya. Tapi kita buat segitiganya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini segitiga, terus segitiga lagi, segitiga, dan seterusnya. Lalu ada juga pola, sebenarnya dasar pola batik. Dulu kalau saya di SD itu ada beberapa dasar pola batik yang kita pasti gambar waktu di pelajaran seni rupa, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini pola-pola yang bisa kita gunakan saat kita mau berdoa dengan sentengel itu, ya. Nah, yang lebih penting dari pola-pola ini adalah memasukkannya dalam satu gambar yang besar, gitu ya. Nah, gambar hati ini akan menjelaskan kepada kita. Nah, ini. Kita buat dulu pola yang besarnya dulu, gitu. Misalnya apa, gitu. Ini yang paling gampang sih ya. Gambar hati itu gampang banget. Pasti bisa deh bikin, gitu ya. Nah, lalu gambar hati ini kita bisa bagi-bagi dulu besarnya. Berapa nih? Mau dibagi 4 atau bagi 5 atau bagi berapa bagian? Gitu ya. Nah, setelah kita punya bagian-bagian yang besar itu, kita bisa isi bagian-bagian itu dengan pola-pola tertentu. Ya. Nah, ini juga misalnya kita lihat gambar hati ini ada beberapa pola. Nah, beberapa pola ini bisa saja menjadi beberapa pokok doa. Jadi satu pola itu bisa untuk satu pokok doa kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentu saja satu pola besar ini bisa diselesaikan dalam satu hari, tapi bisa juga menjadi satu pola besar itu mungkin sebulan, gitu ya. Jadi kita punya banyak bagian, oh malam ini saya mau meneruskan hati saya, misalnya. Hati ini saya mau mendoakan tentang musuh-musuh saya, misalnya gitu ya. Oh ini musuhnya banyak banget ya kalau gini ya. Oke, saya mau mendoakan teman-teman saya. Kok nggak enak musuhnya banyak banget gitu ya. Saya mau mendoakan teman-teman saya. Ini banyak sekali polanya, mungkin bisa sebulan nih. Gambar hati ini selesai didoakan, gitu ya. Jadi hari pertama saya mau menggambar bintang. Lalu saya gambar dengan satu pokok doa, saya mendoakan siapa, gitu ya. Oke, selesai. Hari berikutnya saya lanjutkan lagi dan seterusnya. Tapi bisa juga Bapak Ibu, misalnya gambar hati lebih kecil dari ini, lalu hanya dibagi 3 karena hari ini saya mau berdoa untuk 3 pokok doa, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Nah, tapi Bapak Ibu, gambar besarnya ini bisa diganti-ganti. Terserah Bapak Ibu mau gambar apa, bisa gambar salib gitu ya. Atau bisa juga gambar rumah. Kalau kita mau mengingat orang-orang di dalam rumah kita gitu ya. Gambar besarnya adalah gambar rumah, lalu kita bagi beberapa untuk beberapa pokok doa. Gambar apa lagi ya? Misalnya gambar burung merpati, gitu. Atau gambar gereja, atau gambar apa aja. Lalu kita isi dengan pola-pola ini. Nah,
Kurang lebih seperti itu Kak, pola-polanya dan bagaimana kita mengisi dengan doa-doa kita. Oke Kak, masih tentang pola nih, tiba-tiba di benak saya muncul beberapa pikiran. Yang pertama, kalau tadi kan memang kita fokus kepada proses dan bukan hasil, not the result. Tetapi kemudian dalam pengerjaannya ada itunya tuh, ada pola yang bisa membantu ya, ada bantuan itu. Mungkin ya kalau saya mencoba untuk memahami bahwa pola itu bukan supaya sekedar gambarnya bagus, tetapi membantu konsentrasi. Kemungkinan begitu ya, Kak ya? Betul. Konsentrasi kita. Dan yang kedua, masih juga tentang pola. Ini tuh bisa jadi, saya paham betul ini bisa jadi doa yang bersambung gitu ya. Jadi serangkaian kemudian menjadi satu kesatuan gitu. Tergantung, dan itu pastinya itu harus ada ini juga ya, ada semacam schedule dari kita juga yang menjadwalkan gitu. Jadi kapan kita akan start berdoa, baru kita meneruskannya. Jadi bukan fokus dari kapan selesainya ini gambar, tapi kita kita berkomitmennya itu kapan dan untuk jangka waktu berapa lama. Nah, kemudian Kak, untuk doa Sentengel ini apa sih yang perlu kita persiapkan gitu untuk doa Sentengel? Iya, iya betul sekali ya tadi yang diungkapkan Kak Xavier bahwa itu tuh sebuah kontinuitas gitu ya, sesuatu yang bisa bersambung sebenarnya gitu ya. Lalu memang prosesnya itu jauh lebih penting gitu ya dibandingkan hasil akhirnya. Nah, lalu kita berbicara apa aja yang perlu kita siapkan nih kalau kita mau berdoa Sentengel ini. Nah, Bapak Ibu, yang jelas kita perlu kertas dan pena ya. Nah, ini yang gambar di belakang kita berdua ini itu adalah warnanya cuma hitam dan putih, gitu ya. Jadi kita bisa aja cuma pakai spidol, bisa juga pakai pensil saja juga bisa, begitu ya. Nah, tetapi bisa juga Bapak Ibu mengisinya juga dengan pensil warna. Jadi itu bisa dikasih warna juga, gitu ya. Nah, ini sih tergantung bagaimana kita mau melukiskannya, mau menggambarkannya, gitu ya. Nah, jadi yang kita perlukan tentu saja kertas, kemudian pena, alat tulis, gitu ya, mau spidol, mau pensil warna dan seterusnya. Nah, dua hal itu harus ada. Lalu kita juga tentu saja harus menyiapkan tempat, ya. Pilihlah tempat di bagian rumah Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang nyaman untuk kita berdoa, ya. Kalau memang kita perlu tempat yang hening, mungkin kita bisa di dalam kamar atau kita memberitahu orang-orang di rumah kita bahwa kita sedang berdoa, sehingga orang lain mungkin saudara-saudara kita juga ikut berdoa atau paling tidak mereka tidak mengganggu waktu doa kita. Nah, kurang lebih itu, Kak. Ya, memberikan waktu dan ruang gitu ya. Jadi sebisa mungkin juga kondisi yang membantu kita berkonsentrasi gitu. Betul. Bisa nggak sih Kak di dalam aplikasinya, di dalam penerapannya doa Sentengel ini, supaya kita bisa semakin berkonsentrasi itu diiringi dengan semacam instrumen atau musik begitu? Ya, ada orang-orang tertentu memang musik itu menambahkan konsentrasi, gitu ya. Itu bisa saja dilakukan, gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya metode-metode ini juga membantu kita untuk lebih fokus dalam berdoa. Bisa ditambahkan seperti tadi Kak Xavier bilang, tambah musik boleh, gitu ya. Jadi tetap bisa dilakukan. Musik apapun gitu ya, instrumen gitu. Bukan instrumen rock yang jedak ya, yang bisa Ya, yang bisa membuat kita berdoa. ya, membuat kita berdoa dan juga mendukung suasana kita untuk berkonsentrasi di dalam doa kita gitu ya. Betul, betul Kak. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita
paham nih sekarang apa itu doa Zentangle. Dan juga kalau dilihat dari modelnya, dilihat dari bentukannya, ini semacam seperti sebuah art gitu ya, sebuah seni gitu, cabang seni. Dan saya bukan ahli seni, tetapi sejauh yang saya tahu dan yang saya pelajari, memang seni itu yang tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa seni itu juga adalah media untuk kita terapi gitu, art terapi sebutnya begitu. Nah, kemudian art yang menjadi terapi tersebut ditarik menjadi semacam model doa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mencoba melihat ke dalam seni ya, ke dalam seni terlebih dahulu, ada satu hal yang menarik, bahwa seni itu bukan cuma sekedar hasil yang bagus. Seni tidak sekedar berbicara mengenai sebuah estetika yang begitu wow dan luar biasa, tetapi juga karya itu urusan lain ya. Tetapi juga di dalam stepnya itu juga itu ada sesuatu, adalah media ya, adalah media yang membantu kita, menolong kita untuk ya meluapkan isi hati, terus mengutarakan apa sih yang menjadi beban kita gitu. Saya ingat betul dulu saya pernah diajarin sama seorang guru saya, kalau kamu kesel, kamu lagi galau, kamu lagi marah, kamu ambil kertas, kamu coret gitu. Nanti tiba-tiba keselmu akan hilang sendiri. Saya menduga Zentangle ini juga di dalam proses kita mengikuti pola yang ada itu juga emosi kita kemudian tertuang gitu ya, bisa menjadi self healing sendiri buat kita gitu ya Kak ya. Betul, betul sekali Kak. Ya, jadi dengan menggambar itu kita bisa meluapkan semuanya, gitu ya. Jadi fokusnya bukan hanya pada goresannya, tetapi bagaimana kita berbicara baik kepada diri kita sendiri maupun kepada Tuhan, gitu ya. Tentang apa yang kita alami di dalam hidup kita, tentang pergumulan kita sehari-hari. Begitu Kak? Dan tentunya kalau ngeliatin modelnya nih, bentukannya, ya ini cocok ya, karena saya bersama dengan teman-teman remaja, ini cocok juga buat anak-anak muda nih. Jadi kalau buat teman-teman, anak-anak muda sekalian yang sedang menonton podcast pada malam hari ini, ya ini bisa jadi satu kreasi, satu model bagi kita berdoa gitu ya. Lihat tampilannya, lihat gambarnya, ini menarik gitu. Kalau kalian teman-teman ingin berdoa dengan cara yang berbeda, bisa mengikuti dengan cara ini. Nanti akan ada pembelajaran lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, Kak Nining, kita udah banyak berbincang-bincang, banyak ngobrol mengenai doa Zentangle pada malam hari ini. Ya, nggak kerasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Seperti biasa, saya kemudian mau ngerem gitu, karena kalau kita ngobrol lebih lanjut nih, bisa sampai pagi nih. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini kita sudah belajar satu metode lagi mengenai doa, yaitu doa Zentangle. Ya, doa dengan memanfaatkan pola, memanfaatkan sebuah seni, memanfaatkan sebuah gambar. Ya, jadi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin ada cara untuk menuangkan isi hati, ada cara tertentu di dalam berekspresi, ya bisa mempertimbangkan dan menggunakan Zentangle ini sebagai wadahnya. Jadi ketika di dalam doa saya ingin curhat dengan Tuhan, saya sedang sedih, saya sedang galau, tetapi saya bingung gimana cara menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alat bantu ya, alat bantu kita untuk menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan. Begitu ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Nah, melalui doa ini satu metode lagi kita belajar begitu ya. Ini memfokuskan kita. Yang pertama memang ketika kita melukiskan pola-pola itu, kita menjadi fokus kepada Allah gitu ya. Lalu pokok-pokok doa apa yang kita mau panjatkan, itu juga bisa kita tuangkan dalam pola-pola itu.
lalu mulailah berdoa. Nah, semuanya itu harus dicoba terlebih dahulu, ya. Teruslah menggambar sehingga seluruh gambar besar itu terisi dengan pola-pola. Artinya semakin banyak pola, semakin banyak kita berdoa. Jadi ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara melihat ini, jangan langsung bilang rumit ya, jangan bilang langsung, wah ngejelimet susah. Siapa tahu Bapak Ibu dan saudara cocok dengan metode ini, mungkin bisa dicoba dulu nantinya. Dicoba dulu, dipahamin, didalami, diselami, ternyata cocok. Nah, gitu. Jadi kan segala sesuatu perlu PDKT dulu nih. Perlu PDKT dulu. Dicoba dijalanin, siapa tahu cocok ya. Betul, betul Kak. Tuh, Dicoba jadi dulu yang penting ya. siapa tahu cocok bisa dicoba gitu. Oke, Kak Neneng, terima kasih banyak Ya, untuk malam hari ini. sama-sama Kak. Belajar satu hal yang sangat menarik dan satu hal yang bisa membantu kita. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di edisi Pentakosta ini masih akan ada beberapa metode doa lagi. Ada apa aja? Nah, harus tetap stay di channel YouTube-nya GKI Pakuwon. Minggu depan kita akan belajar lagi itu apa, dan nanti kita akan lihat minggu depan. Jangan sekarang dikasih tahu. Nggak seru kalau udah ketahuan. Oke. Dan ini kita sampai di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pembelajaran dan materi pada malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama menutup podcast pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ada pembelajaran, ada satu pengetahuan baru yang kami dapatkan mengenai bagaimana cara kami berdoa, cara kami berkomunikasi dengan Engkau, dan cara kami untuk menuangkan isi hati kami, mengekspresikan apa yang kami rasakan di dalam hati kami kepada Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur kami belajar doa sentengel pada malam hari ini. Ada satu metode lagi yang kami pelajari, dan kiranya ini dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan kami mengenai metode doa, supaya kami juga sadar bahwa doa ada beragam cara, seperti halnya manusia berkomunikasi bisa dengan beragam media, begitupun kami dapat berkomunikasi dengan Engkau, ya Tuhan. Ada beragam cara, kami bersyukur kami dapat mengetahui secara perlahan cara-cara apa saja yang dapat kami lakukan untuk berkomunikasi dengan Engkau, ya Tuhan. Kami telah selesai belajar, ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Engkau yang menuntun dan memelihara kami. Juga malam hari ini, ketika kami hendak beristirahat nanti, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Dan Engkau membangunkan kami esok pagi dengan badan yang sehat, dan kami dapat memulai hari kami. Dan juga persiapkanlah hati kami ketika kami akan beribadah di hari Minggu, ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Nining. Terima kasih.